I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Sekarang ada banyak pembicaraan tentang jeda musim dingin dalam permusuhan di Ukraina. Mereka mengatakan bahwa para pihak sedang menggali dan bersiap untuk perang parit. Namun, pembicaraan seperti itu tidak berdasarkan fakta, karena fakta membuktikan sebaliknya. Dilihat dari formasi baru dan reorganisasi formasi yang ada yang menderita kerugian besar, Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan serangan militer musim dingin. Tercatat bahwa Ukraina membentuk 8 batalion baru dan reorganisasi 6 brigade. Sebelumnya, Jenderal Zaluzny berbicara tentang pembentukan cadangan baru, yang dapat mencakup hingga 20 brigade baru. Selain itu, baru-baru ini diketahui tentang konsentrasi pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina di timur laut Ukraina dekat perbatasan wilayah Kursk dan Belgorod Federasi Rusia. Dan pernyataan politisi Ukraina tentang rencana invasi Crimea tidak boleh diabaikan. Selain suhu rendah di musim dingin, siang yang pendek dan malam yang panjang telah tiba. Artinya, sebagian besar permusuhan dapat terjadi pada malam hari atau dalam kondisi jarak pandang yang buruk. Dalam perang seperti itu, peran kunci dimainkan oleh peralatan tentara tidak hanya dengan kendaraan udara tak berawak, tetapi juga dengan perangkat penglihatan malam, serta pencitra termal, tanpanya, seolah-olah tanpa tangan. Kehadiran peralatan di unit senapan dengan awal musim dingin sangatlah penting, karena kamuflase praktis tidak berguna. Sayangnya, pasokan pencitra termal di tentara Rusia belum digunakan. Di unit dan formasi di depan, ada kekurangan akut dari perangkat ini. Semua tank dan pengangkut personel lapis baja, kendaraan tempur infanteri model barat kini dilengkapi dengan pencitra termal dan perangkat observasi malam. Kendaraan lapis baja rancangan Soviet yang disediakan oleh Barat untuk Ukraina sudah dilengkapi dengan pencitra termal dan perangkat night vision. Tank Rusia dilengkapi sebagian dengan perangkat ini. Maksudnya adalah tank T-90A, T-90S, T-80 BVM dan T-72B3. Kendaraan tempur baru BMP-3M, BMD, 4M menerima peralatan yang sama. Kendaraan lapis baja lainnya yang terlibat dalam operasi militer khusus belum dilengkapi dengan pencitra termal dan perangkat night vision. Benar, informasi masuk bahwa beberapa tank T-62M sedang dipasang pencitra termal. Perlu dicatat bahwa unit-unit yang dibentuk di Ceknya dilengkapi dengan semua yang diperlukan sesuai dengan program lengkapnya. Sisanya, penembak jitu, pasukan pendarat, marinir, Garda Nasional, dan pejuang sukarelawan yang bertempur di detasemen Bars dan unit sukarelawan lainnya, tampaknya belum dilengkapi peralatan yang sangat diperlukan dalam peperangan modern. Dan, bagaimanapun, perangkat ini sangat dibutuhkan, maka agak terasa berlebihan ketika para sukarelawan dan orang-orang yang peduli justru membeli peralatan itu sendiri di toko berburu, dengan duit sendiri atau saweran dari kawan-kawan. Untuk tahu fenomena ini, cukup pergi ke jejaring sosial Telegram untuk melihat bagaimana sistem sukarelawan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk fungsi tentara. Tapi, birokrasi Rusia menghalangi para sukarelawan. Dengan demikian, saluran Telegram Ribar melaporkan, mengacu pada dokumen yang diterbitkan oleh layanan pabean federal. Fenomena aneh, orang-orang ingin membantu pasukannya, tetapi mereka tidak diizinkan melakukannya. Dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hambatan birokrasi baru sedang dibuat. Layanan Bea Cukai Federal membantah informasi bahwa mereka memblokir izin barang yang dibutuhkan untuk tentara Rusia. Ini dinyatakan dalam pesan yang dipublikasikan di situs web departemen. Tapi tidak ada asap tanpa api.
Dan upaya bea cukai untuk membenarkan dirinya sendiri atas tindakan semacam itu patut dipuji, jika hanya karena departemen terpaksa mengakui bahwa masalah pembersihan segera barang-barang yang dimaksudkan untuk kebutuhan distrik militer utara berada di bawah kendali pribadi pimpinan layanan pabean federal Rusia dan otoritas pabean. Ini bisa saja dilakukan lebih awal, tanpa menunggu kritik tajam dari komunitas relawan. Tapi bagaimana dengan polisi? Ada banyak keluhan tentang Kementerian Dalam Negeri Rusia, yang pegawainya di lapangan dengan segala cara menghambat para relawan. Misalnya, polisi lalu lintas dapat menghentikan kendaraan dengan radio, rompi anti peluru, helm, drone atau night vision dan, di bawah ancaman penyitaan, meminta suap. Selain itu, di pos pemeriksaan polisi umumnya dapat merampas kargo, dengan alasan bahwa kargo harus dikirim melalui perusahaan ini dan itu. Seorang sopir taksi dan kawan-kawannya yang dimobilisasi pernah mengalami hal ini, padahal dia dan kompinya membeli sendiri semua pencitra termal, perangkat penglihatan malam, dan optik lainnya. Seorang veteran yang bertempur di daerah Guliaipol di wilayah Zaporozhia, Andrei Leskov, adalah seorang komandan unit, mengatakan kepada Vzluh.ru bahwa para pejuangnya dapat melihat musuh yang mendekati posisi Rusia hanya berkat pencitra termal. Detasemen musuh berjumlah hingga 40 bayonet dan dihancurkan seluruhnya oleh tembakan senapan mesin. Andrei menekankan bahwa pencitra termal sangat berguna dalam pertempuran, tetapi harganya menggigit. Sebuah pertanyaan retoris, mengapa Wakil Perdana Menteri Manturov saat ini, yang bertanggung jawab atas substitusi impor, gagal membangun produksi pencitra termal di Rusia? Akan halnya Ukraina mulai menerima perangkat night vision dan alat observasi, serta pencitra termal, dari Amerika Serikat pada tahun 2015. Tetapi ternyata peralatan itu banyak dicuri dari gudang militer dan beredar di pasar gelap. Saat ini, Angkatan Bersenjata Ukraina tidak mengalami kekurangan pencitra termal, mereka dipasok oleh Inggris dan negara-negara NATO lainnya, serta Israel. Pengiriman massal stasiun radio portabel, sistem interkom tingkat prajurit komandan, serta terminal komunikasi radio jarak jauh dan menengah, telah diatur ke Ukraina. Secara umum, Angkatan Bersenjata Ukraina sangat siap untuk gerakan militer musim dingin. Seragam hangat dan generator listrik telah dikirim ke Ukraina. Sayangnya, barang-barang ini langsung berakhir di pasar gelap, di mana barang-barang itu dapat dengan mudah dibeli. Pasukan Rusia juga bersiap menghadapi musim dingin. Rencana komando Rusia untuk kampanye musim dingin tidak diketahui, jeda telah diumumkan sejauh ini. Namun secara historis, tentara Rusia bertempur lebih baik dalam cuaca dingin daripada di musim panas. Para perwira tidak akan membangun asumsi apapun, terutama karena sekarang sudah dilarang. Daftar seragam yang akan diberikan kepada tentara Rusia sangat banyak, berisi lebih dari 70 item. Pakaian hangat baru yang berteknologi maju sangat berbeda dari apa yang dikenakan tentara 20 dan 40 tahun yang lalu. Tetapi hal-hal hangat itu, seperti yang mereka katakan, telah teruji oleh waktu. Sepatu bot flanel, penutup telinga, jaket berlapis, mantel kulit domba, sarung tangan bulu, dan sarung tangan berinsulasi 3 jari terlindungi dengan baik dari hawa dingin. Namun, seragam modern dibedakan dari sifat tidak mudah terbakar, ketahanan aus, dan daya tahan. Bahan bulu baru, kain polyester dan poliamida, pelapis membran multilayer tampaknya menjamin kedap air, perlindungan dari angin dingin dan kencang. Selain itu, perlengkapan itu ringan. Namun, ada kekurangan dalam tunjangan pakaian personel militer. Itu sebabnya relawan juga terlibat dalam penyediaan pakaian front dan hangat. Musim dingin menimbulkan masalah bagi pengoperasian peralatan militer dan artileri, baik meriam maupun roket. Angkatan Bersenjata Ukraina dipersenjatai dengan pengangkut personel lapis baja Australia, sistem MLRS Amerika dan Eropa, howitzer Amerika, Jerman dan Perancis, drone buatan Barat. Tetapi semua ini bisa tidak bekerja, karena tidak disesuaikan dengan kondisi musim dingin. Elektronik yang sama, pemandangan malam dan pencitra termal, akan gagal pada suhu 20 derajat di bawah nol. Peralatan dan artileri Rusia, sebaliknya, diadaptasi untuk operasi pada suhu rendah. Dan satu hal lagi,
Akan sangat tidak nyaman bagi tentara bayaran untuk bertarung dalam cuaca dingin, karena kebanyakan dari mereka terbiasa dengan iklim yang lebih hangat. Dan mereka mungkin akan pulang. Dan ini adalah keuntungan kecil untuk kampanye musim dingin Angkatan Bersenjata Rusia. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's